Jesus. Iya. Ya. Saya mau ambil dari bagian ini bahwa Yesus adalah pribadi yang diceritakan dalam seluruh Alkitab. Mungkin kalian dengar Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah begini. Oke, tapi saya mau cerita tentang, saya setuju dengan itu, tapi saya mau bahas dari gini. Yesus adalah pribadi yang diceritakan dalam seluruh Alkitab. Kenapa ini istimewa? Dan karena itu kalau sudah mau mengenali dia, saya mau ajak kita betul-betul mulai terus belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Mungkin ada yang bilang ini, kenapa kok kita harus terus belajar firman Tuhan kan? Kenapa? Kan yang paling penting kita udah terima grace, kita sudah percaya, sudah diselamatkan. Itu yang paling penting kan? Nah kenapa kok kita gak cuma hanya berhenti sampai menerima grace, gak cuma berhenti sampai menerima keselamatan. Kenapa kita harus terus mempelajari firman Tuhan? Karena yang pertama begini loh, setiap kita setelah terima Yesus masih punya masalah. Nah Alkitab mengajarkan dari tokoh-tokoh yang di Alkitab itu, mengajarkan bagaimana mereka berhadapan dengan masalahnya. Tokoh-tokoh di Alkitab semua punya masalah. Dan masalahnya nggak beda-beda jauh sama saudara dan saya. Sekali lagi Alkitab ditulis untuk saudara dan saya belajar. Bagaimana punya hikmat kehidupan sesuai tuntunan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan sebetulnya. Yang kedua, kenapa kita harus terus mempelajari Alkitab? Karena gini, ke gereja bukan sekedar cari semangat. Cari yang lucu, yang semangat. Tapi gini, kita ke gereja bukan cuma sekedar memompa motivasi kita. Karena itu akan mudah hilang, naik turun. Tapi kita ke gereja mau kenal Tuhan lebih lagi. Dan Alkitab bilang ini, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau mau belajar tentang Tuhan, dia belajar dari firman Tuhan. Ada yang bilang begini juga mungkin, tapi kan Alkitab sudah diubah-ubah lah. Setuju gak? Saya juga berpikir begitu loh. Jangan naif lah. Ada yang berkuasa, masa gak dirubah sih demi kepentingan politik, demi kepentingan raja tertentu. Pasti dirubah dong. Nah ternyata ini yang luar biasa. Kenapa Yesus adalah pribadi yang diceritakan dalam seluruh Alkitab itu penting. Karena gini, Alkitab ternyata adalah salah satu kitab kuno. Saya gak mau bilang satu-satunya, supaya jangan dibilang menyombongkan diri. Tapi gini, salah satu kitab kuno yang dokumentasinya paling lengkap dari seluruh yang ada. Termasuk kitab kuno sekuler. Dan terjaga keasliannya, bukan cuma paling lengkap, terjaga keasliannya. Melewati kerajaan demi kerajaan, peperangan demi peperangan, dan politisasi agama. Agamanya dipolitisir. Alkitabnya bisa gak berubah loh. Nanti kita lihat buktinya. Lihat, perjanjian lama misalnya. Perjanjian lama itu ditulis dari 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus datang tahun 0, ini tahun 2000 ya. Jadi 3500 tahun yang lalu, anggap 4000 tahun yang lalu ditulisnya. Yang nulis beda-beda, yang nulis gak saling kenal. Dan gak mungkin gak berubah. Ternyata yang menghebohkan apa? Ditemukan ada penemuan Dead Sea Scrolls tahun 1946. Isinya itu ditulis sekali lagi 2000 tahun yang lalu, isinya sama perjanjian lama saudara. Sama. Ajaib enggak? Bohong, itu ada di museum, saudara tinggal googling, bisa. Saudara bisa, itu dibuka secara online, dipublikasikan secara terbuka, disimpan di museum, sehingga orang bisa mengaksesnya dan mempelajarinya. 2000 tahun, yang luar biasa apa? Itu ketemu, itu tahun 500 sebelum Tuhan Yesus, 400 sebelum Tuhan Yesus datang kan. Tapi yang hebat nih, setelah itu masih ribuan tahun sampai ke hari ini perjanjian lama itu loh saudara. Kok gak rubah sih? Kok gak ganti sih? Kok gak ada raja yang mengganti? Bayangin kacaunya dunia persilatan, kalau ternyata yang ditemukan di Dead Sea Scrolls tadi, ternyata beda sama perjanjian lama kita. Bubar Kristen. Bukan cuma Kristen yang bubar, agama Yahudi juga bubar saudara. Ya kan? Bahkan saudara sepupu kita juga mungkin bubar karena Tauratnya mirip-mirip saudara. Tapi sama. Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru ditemukan juga salinannya. Itu dari tahun 100, oke? Tahun 100. Jadi Rasul Yohanes mati di umur 90, di tahun 90 kira-kira. Di tahun 90, tahun 100 sudah mulai ada salinan-salinannya. Kenapa salinan sih? Ya kalau dulu kan gak ada direkam begini-begini. Setuju ya? Ya kalau dulu semua nyalin. Dan jumlah salinan yang tersimpan di berbagai perpustakaan adalah
Nah itu dia. 5.366 yang dalam bahasa Yunani saja. Salinan loh. 5.000 Yunani aja. Kalau berbagai bahasa, 24.000 berbagai bahasa. Dan kalau dilihat sama Alkitab Perjanjian Baru saudara dan saya hari ini, sama. Kalaupun ada perbedaan, Alkitab fair. Yang dikasih dalam kurung itu berarti ada perbedaan. Yang dikasih dalam kurung, coba dihitung, nggak banyak. Tuhan pentingin banget sampai dipastikan Alkitab ini sampai di tangan saudara dan saya. Dan tidak berubah. Kenapa sampai segitu pentingnya? Sampai Tuhan pakai kuasanya menjaga isi dari kitab ini. Kenapa? Karena saya percaya ini adalah firman Allah. Nah, kalau Tuhan sampai kasih itu sampai saudara dan saya ribuan tahun tidak berubah, terus kita nggak mau baca, kita nggak suka merenungkannya, menurut saya kita beda fokus sama Tuhan. Nah, menurut dia ini penting banget, menurut kita nggak penting. Menurut dia lu harus renungkan ini, menurut kita gue pengen denger yang lucu-lucu, gue pengen denger yang semangat-semangat, yang memotivasi, kesaksian aja. Kesaksian bagus, yang semangat bagus, yang lucu bagus. Tapi firman Tuhan harus menjadi yang utama. Alkitab itu isinya 66 kitab, 66 buku. Ditulis oleh 40 penulis selama 1.500 tahun rentangnya. Dan semua kitab itu fokusnya satu. The Gospel of Jesus Christ. Injil dari Yesus Kristus. Alkitab nggak bicara yang lain. Kenapa ini? Dari perjanjian lama sudah bicara tentang Yesus. Ini ajaibnya. Dan bukan cuma satu kitab, semua kitab. Dari perjanjian lama sudah mengacu pada Yesus Kristus. Makanya gini, pelajarilah, saudara akan kagum dengan Yesus. Who is Jesus? Sampai semua kitab, 1.500 tahun, tidak pernah berubah. Fokusnya pada pribadi yang satu ini. Dan apa yang akan dia kerjakan buat saudara dan saya. Makanya Alkitab bilang, kok bisa begitu sih? Ya karena gini, Alkitab bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kok bisa begitu? Karena firman itu menceritakan pribadi Allah sendiri. Dan Yesus adalah Allah, karena itulah Yesus menjadi pusat dari seluruh isi Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Coba kita lihat buktinya satu aja ya. The Gospel according to Moses. Gospel menurut kitab Musa, cerita Musa. Ya, Musa dimulai dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 5. Coba saudara lihat tabel ini. Kalau sini kelihatannya Musa, itu di atasnya, kalau yang di ini nggak kelihatan kayak ini ya. Paling atas ada Musa, ada Yesus. Ini perbandingannya. Lihat, waktu lahir Musa kelahirannya gini. Bayi-bayi dibunuh. Tuhan Yesus waktu lahir bayi-bayi dibunuh. Siapa yang menolong kelahiran dari Musa? Kakaknya, namanya siapa? Miriam. Siapa yang dipakai Tuhan melahirkan Yesus ke dunia? Perempuan, namanya siapa? Miriam. Maria kan, itu nama baratnya. Namanya Miriam juga. Latar belakangnya, Musa akhirnya dipanggil Tuhan meninggalkan istana. Yesus meninggalkan surga untuk saudara dan saya. Musa perannya apa? Menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir. Yesus menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Respon yang dialami Musa apa? Ditolak sama orang Israel. Mau dilemparin batu lah, dimarah-marahin terus lah. Yesus juga ditolak dan berapa kali mau dilemparin batu. Kepribadian yang beda apa? Musa adalah manusia yang tidak sempurna. Kalau Yesus adalah Allah yang sempurna. Jadi sebetulnya Musa itu menggambarkan Kristus yang menyelamatkan. Musa, kalau sudah lihat Musa menceritakan bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan Israel menggambarkan diri kita semua. Jadi gospel pribadi Kristus sudah diceritakan dari kitab awal-awal. Keluaran adalah 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama. Dan itulah kitab yang ditulis paling awal.
Itu sudah menceritakan tentang Kristus. Nah, apa hubungannya dengan kita saat ini? Sama seperti gini. Orang Israel tidak mau mendengar Musa. Sampai akhirnya apa? Mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun dan akhirnya mati di padang gurun. Begitu juga banyak orang Kristen gak mau mendengar Yesus. Gak mau berfokus sama Yesus. Sampai akhirnya apa? Hidupnya Kristen si Kristen, pelayanan mungkin pelayanan, tapi muter-muter. Terus sampai akhirnya apa? Banyak juga yang mati di padang gurun. Nah ini contohnya. Kalau orang gak fokus sama Kristus, sama seperti orang Israel, gak fokus sama Musa. Dalam kita ikut Tuhan, perjalanan. Makin lama kita ikut Tuhan ada panah ke atas. Panah ke atas itu tulisannya gini. Kita semakin menyadari Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sempurna, Tuhan itu maha, Tuhan itu ajaib. Makin lama harusnya makin menyadari. Kalau makin lama makin gak sadar Tuhan itu maha kudus. Wah, saudara ada di gereja yang salah. Atau saudara punya hati yang salah. Atau pikiranmu salah. Sebaliknya kita makin menyadari lewat waktu. Bahwa gini, saya nih manusia yang banyak kekurangan. Saudara lihat kasus pendeta banyak sekali kan? Di situ cuma menunjukkan bahwa manusia adalah orang yang penuh kekurangan. Mau pendeta sekalipun penuh kekurangan. Nah, harusnya kita berfokus pada Kristus. Bukan salib Yesus makin besar, bukan. Tak, salib Yesusnya sama, tapi pengertian kita tentang salib Kristus itu yang makin lama makin jelas, makin lama makin jelas. Tapi waktu kita nggak mau berfokus sama Kristus, ini yang terjadi sama kita. Kita cuma gini, salib Kristus gini. Oh, jarak gua sama Tuhan nggak beda-beda jauh kok. Tapi begitu kita mengalami kekurangan, kok gua masih ada kurang ya? Ya kan? Apa yang terjadi? Kita mulai mengandalkan religion. Aturan agama, kita mulai ayo mau berkenan nama Tuhan? Puasa. Tiap minggu puasa. Supaya apa? Kamu masuk hadirat Tuhan. Oh, masuk hadirat Tuhan pakai kekuatanmu sendiri. Mengandalkan agama, aturan agama. Supaya apa? Bisa masuk hadirat Tuhan. Nangkap maksudnya? Kapan kita mulai mengandalkan yang lain? Waktu kita enggak mengandalkan salib Kristus. Begitu kita ngeliat kesan, Tuhan kudus banget ya, kok gue masih ada kurang. Yang kita lakukan apa? Mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan aturan agama. Bahkan kalau perlu, moralitas. Caranya gimana? Yuk kita berbagi berkat buat Jakarta. Itu bagus gak? Bagus, tapi itu menjadi salah waktu kita melakukannya menjadi syarat buat supaya apa? Supaya kita berkenan di depan Tuhan. Supaya Tuhan lihat kita dan dia tersenyum sama kita. Ayo berbuat baik, ayo supaya Tuhan berdiri dan bertepuk tangan buat kita. Khotbah-khotbah itu zaman dulu ada, gak tahu zaman sekarang. Atau kalau kita udah gak sanggup, akhirnya apa? Yang ketiga, kita kompromi. Kita bilang, ya kita kan roh memang penurut daging lemah. Lihat tuh. Kita kompromikan firman Tuhan supaya gini, saya tetap bisa main. Di situ lihat akhirnya apa? Bisa jadi ada banyak orang frustasi, terus memilih yang paling bawah, hidup semaunya sendiri. Tapi kalau kita fokus nggak pada salib Kristus, kita terus Kristen yang terus tertuduh, Kristen yang malu. Ah, siapalah aku ini? Aku mah apa tuh dah gitu ya, apa tuh? Takut, mau apa-apa takut, mau dalam ketemu orang kerasukan setan takut. Terus kita nggak bisa intim sama Tuhan. Mau berdoa, mau nyembah, rasa malu ada, rasa nggak layak ada. Kenapa seminar akhir zaman sering penuh? Karena banyak orang Kristen selalu takut ditinggal sama Tuhan. Karena orang Kristen selalu takut gini, kalau Tuhan datang, gua nggak selamat gimana? Rasa tidak aman, rasa tertolak. Rasa gagal dalam ikut Tuhan. Akibatnya apa? Kekristenan kita no joy, no assurance, no rest. Gak ada sukacita, gak ada kepastian, gak ada damai, capek. Kenapa? Tuhan kayak kurang terus ya. Menyenangkan Tuhan kayak susah ya, pernah? Tapi begitu kita berpusat pada Kristus, waduh, ada joy, ada kepastian, ada damai, ketenangan. Dan itu yang memancar dari gereja Tuhan. Dan orang akan nanya, dari mana sih lu bisa damai gitu? Kenapa sih lu kok kalian bisa pada sukacita? Kenapa sih kalian bisa belajar saling mengasihi begini sih?
Orang lain memikirin diri sendiri di rumah masing-masing. Kok kalian udah mau onsite dan ibadah, saling melayani, memberkati? Oh iya, karena kita berpusat pada Kristus. Lu yakin emang masuk surga? Yakin banget. Tapi kan lu banyak kurang, kemarin aja gua lihat lu kurangnya. Iya, tapi Tuhan ampuni gua. Oh dosa lu nih, tambah bawah loh. Disitulah makin sadar, iya salib Kristus yang menjembatani semuanya. Dan waktu itu menjadi cerita kita, itulah penginjilan. Bahwa apa? Tuhan itu baik. Yesus sudah mengampuni dosa, Yesus sudah menyelamatkan, dan kita menikmati. Berita kabar baik seperti ini, orang mau. Gereja yang hidup seperti ini, orang suka. Waktu saudara berfokus pada salib Kristus, maka salib Kristus itu akan membebaskan kita dari apa sih? Tadi rasa tertuduh kan? Harusnya nggak ada lagi rasa tertuduh. Pertobatan selalu ada. Sadar akan dosa selalu ada. Harus. Kalau itu nggak sadar dosa, itu ngaco. Yang kedua, kita dibebaskan dari tuntutan yang nggak perlu. Yang ketiga, salib Kristus juga membebaskan kita dari ego dan dari dosa kita. Musuh paling besar kita tuh apa sih? Ego. Kenapa kita terus nggak mau keluar dari dosa sih? Ego. Betul nggak? Dosanya enak. Abis masih suka sih. Ada yang bilang, abis saya cinta sih. Nah, gitu. Ego. Aku. Dosa. Tapi salib Kristus yang tadi kan. Waktu saudara semakin sadar betapa buruknya kita. Betapa kudusnya Tuhan. Dan kita sadar gini. Tuhan tetap mati buat saya. Yesus tetap mati buat saya, mengampuni saya. Di situ gini loh. Tuhan, aku mau meninggalkan egoku. Tuhan, aku mau belajar meninggalkan dosaku. Bukan karena takut, bukan karena apa, tapi karena kagum sama kasih Tuhan. Amin. Saya harap saudara bisa berfokus pada Kristus. Yesus yang saya mau cerita ini. Saudara baca Alkitab Perjanjian Lama semua cerita tentang Kristus. Semua cerita tentang penebusan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.